Jadi karena memang menurut tersangka ini jawaban dari korban berbelit-belit, akhirnya dilakukanlah penganiayaan tersebut dari pagi, dari malam hari, sekitar pukul 1.30 sampai dengan subuh. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya, penganiayaan yang dilakukan oleh para tersangka ini. Kemudian untuk korban berikutnya, saudara Dede yang memang menunggu di motor yang masih yang mogok, juga diambil. Oknum prajurit TNI Angkatan Laut berinisial Serda M bersama 5 warga sipil tega menganiaya 2 pria di wilayah Tapos, Kota Depok, Jawa Barat hingga menyebabkan 1 korban meninggal dunia. Insiden tersebut menewaskan seorang pemuda berinisial WAT, 24 tahun dan membuat warga berinisial DN, 39 tahun mengalami luka berat. Kedua korban bahkan ditelanjangi dan dianiaya berjam-jam hingga subuh. Aksi penganiayaan dipicu kekesalan para pelaku lantaran korban tidak mau mengakui tudingan transaksi narkoba. Para tersangka memaksa korban mengaku meskipun dugaan tersebut tidak didukung fakta. Kabar ini dikonfirmasi oleh Kasat Reskrim Polres Metro Depok yakni Kompol Madegede Eka Oka Utama dalam jumpa pers di Polres Metro Depok pada Kamis 8 Januari. Hasil penyelidikan kepolisian memastikan tidak ditemukan bukti narkotika, baik dari percakapan maupun barang yang melekat pada korban. Kekesalan pelaku semakin memuncak lantaran jawaban korban dinilai berbelit-belit. Serda M diketahui melakukan penganiayaan menggunakan selang, dibantu 5 tersangka sipil lainnya turut melakukan pemukulan dan pengeroyokan dengan tangan kosong. Saat ini Serda M telah ditahan di Polisi Militer TNI Angkatan Laut untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara itu 5 tersangka warga sipil dijerat pasal KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Jadi karena memang menurut tersangka ini jawaban dari korban berbelit-belit, akhirnya dilakukanlah penganiayaan tersebut dari pagi, dari malam hari, sekitar pukul 1.30 sampai dengan subuh. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya, penganiayaan yang dilakukan oleh para tersangka ini. Kemudian untuk korban berikutnya, saudara Dede yang memang menunggu di motor yang masih yang mogok, juga diamankan oleh tersangka. Jadi ikut juga dilakukan penganiayaan sampai dengan luka-luka, ditelanjangi korban ini. Ya tujuannya untuk apa? Supaya korban ini mengaku ataupun memberikan keterangan di mana transaksi narkotika tersebut terjadi. Padahal saya garis bawahi kembali, padahal faktanya tidak ada. Baik handphone dicek, semuanya dicek, tidak ada barang bukti ataupun transaksi narkotika yang dilakukan oleh kedua korban. Ya, kembali lagi saya garis bawahi, tidak ada transaksi narkoba yang dilakukan ataupun pencarian narkoba ataupun tujuan untuk mengambil narkoba yang dilakukan oleh kedua korban. Kami pun sudah melakukan olah TKP dan juga sudah mengecek isi dari handphone korban dan juga meminta keterangan ataupun melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Tidak ada fakta demikian. Ya. Kemudian dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, yaitu sudah luka-luka parah, salah satu saksi mengantar bersama dengan Pak RT mengantar ke Polsek Cimanggis, dan dari anggota kami di Polsek Cimanggis melihat situasi ini tentunya melakukan upaya yang cepat, langsung memberikan pengobatan ke rumah sakit Brimob. Namun setelah sampai di rumah sakit Brimob, salah satu korban yang saya sebutkan tadi, yaitu saudara Wajir Alita, tidak terselamatkan hingga akhirnya meninggal dunia.
Jadi itu kronologi singkat yang bisa kami sampaikan. Kemudian motifnya adalah hanya para tersangka ini kesal kepada korban karena memang dipaksa untuk mengaku hal yang tidak ada. Ya, kembali lagi saya tegaskan, dipaksa untuk mengaku hal yang memang tidak ada faktanya. Ya. Kemudian untuk peran-peran masing-masing tersangka jelas kita sudah mendapatkan 2 alat bukti yang cukup sehingga kita menetapkan 5 orang ini menjadi tersangka. Tersangka FNN yaitu mengamankan korban dan juga sempat memukul menggunakan tangan kosong. Kemudian tersangka DS juga menendang korban dan juga memukul korban DD ke arah wajah sebanyak 2 kali. Kemudian tersangka GR dan tersangka F juga sama, ikut melakukan pemukulan dan penendangan dan juga ikut membantu mengikat dan juga menelanjangi korban, salah satu korban. Untuk alat yang digunakan atau barang bukti yang digunakan untuk melakukan penganiayaan itu dilakukan oleh tersangka oknum ML, yaitu menggunakan selang yang seperti teman-teman lihat di depan ini. Jadi yang memang menggunakan alat hanya tersangka ML sendiri, yang lainnya hanya dengan menggunakan tangan kosong dan juga membantu tersangka ML untuk melakukan penganiayaan ataupun pengeroyokan secara bersama-sama. Kemudian untuk ancaman pasal seperti yang saya sampaikan tadi di awal sudah jelas. Jadi kami tegaskan lagi bahwa segala tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum proses Depok kami akan tangani secara baik, profesional dan transparan, tentunya dengan kemarin berani. Ini kenapa dia menunduk kayak gini nih kira-kira? Tangan lagi tuh. Sorry tapi kok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.